Salam bahagia, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Kami berdoa semoga Bapak Ibu Saudara saat ini dalam kebahagiaan bersama Tuhan Yesus Kristus. Seperti biasa, setelah kami olahraga sehat, jalan sehat, sepeda sehat, dan kemudian saat ini kami dalam proses pendinginan. Kami secara rutin sharing kehidupan berdasarkan pengalaman hidup kami dan khususnya hidup saya. Tema sharing kali ini adalah iblis menghancurkan dengan segala cara, Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan dengan totalitas kasih-Nya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji syukur pada Tuhan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk mulia, segambar, serupa, secitra Tuhan sendiri. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia, dan di saat penciptaan, manusia diberikan segalanya, keindahan, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera bersama Tuhan di Taman Eden. Semuanya serba ada, serba lengkap, tidak kekurangan. Hanya Tuhan menginginkan bahwa manusia taat dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan telah menyampaikan kepada manusia untuk tidak makan pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Dan selanjutnya, saudara-saudaraku, nampaknya iblis tidak suka melihat manusia yang begitu bahagia, sukacita bersama Tuhan. Maka iblis dengan berbagai cara menggoda, merayu, menipu, memutarbalikkan fakta, bahkan seolah bagaikan malaikat terang, dapat memberikan kesenangan dunia atau sebaliknya menghancurkan kehidupan manusia demi manusia jatuh ke dalam dosa, seperti iblis itu sendiri yang tidak taat dan setia kepada Tuhan. Seperti sharing kehidupan sebelumnya, saya bersaksi bahwa iblis menghancurkan manusia dengan menggunakan okultisme atau ikatan kutuk. Jadi okultisme atau ikatan kutuk ketika manusia melakukan ritual yang memanggil iblis untuk mendapatkan kekayaan, pesugihan, kesaktian, kedudukan, karisma, cinta, harta, tahta. Dan ketika sudah terikat dalam kutub, maka manusia yang melakukan okultisme, melakukan perjanjian dengan iblis, jika ikatan kutub ini tidak diputus, dilepas, akibatnya menjadi korban atas perjanjian tersebut hingga keturunan 3 sampai keturunan ke-7. Jadi betapa okultisme atau ikatan kutuk ini sungguh menghancurkan, saudara-saudara. Bisa membuat keluarga tidak ada kasih, konflik, perseteruan, tidak ada kerukunan, kemudian seolah-olah kebenaran tetapi sebenarnya jalan menuju kegelapan. Dibuat keluarga menjadi tidak sejahtera, hidupnya tidak terarah, tidak terpola, dan hancur. Itu ikatan kutuk. Tetapi iblis juga bisa melakukan dengan cara lain, seolah-olah bagaikan malaikat terang yang dapat memberikan kekayaan, yang dapat memberikan popularitas, kedudukan yang tinggi,
seperti kesenangan-kesenangan duniawi. Padahal hal tersebut sungguh sangat menghancurkan. Tetapi juga iblis dapat melakukan cara lain, bahkan seolah-olah jalan terang, menggunakan kebenaran, misalnya di dalam kehidupan kerohanian, menjadi aktivis, memiliki kedudukan tinggi di lembaga kerohanian, di dalam posisi di kerohanian, di dalam pelayanan, di dalam aktivitas kerohanian pun bisa dipakai iblis untuk menghancurkan manusia. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, di masa ini memang adalah masa anugerah, di mana Tuhan penuh kasih untuk menyelamatkan manusia dan masih menunggu menanti dengan panjang sabar dengan kasih-Nya. Tetapi di sisi lain, saudara-saudaraku, saya mengajak saudara-saudara dan saya untuk benar-benar taat dan setia kepada Tuhan secara total. Jangan suam-suam kuku, jangan hanya sekedar ritual di permukaan seolah-olah baik, tetapi sebenarnya di dalam kita masih ada kegelapan yang kita lakukan. Saudara-saudaraku, mari kita taat dan setia kepada Tuhan, menjaga kekudusan, kesucian. Jangan sampai tidak ada kejujuran di dalam diri kita. Hindarkan ketidakjujuran, hindarkan ketamakan, kerakusan, hindarkan ketidaksetiaan, dan juga jangan mengambil hak-hak yang bukan seharusnya. Taatlah dengan hukum, jangan memutarbalikkan hukum, aturan-aturan hanya untuk demi kepentingan kesenangan pribadi. Jadi saudara-saudaraku, jangan bermain-main dengan okultisme, dengan ikatan kutub. Jangan bermain-main dengan kegiatan pelayanan di dalam lembaga kerohanian ataupun lembaga sekuler duniawi. Tetaplah taat dan setia kepada Tuhan, menggunakan semua perlengkapan rohani, dan jangan mencoba memperlunak atau mengkompromikan hukum. Aturan-aturan diputarbalikkan, kemudian ada celah-celah aturan dan hukum hanya untuk kepentingan kita. Saudara-saudaraku, Saul menjadi raja, diurapi menjadi raja oleh Tuhan sendiri. Dan kemudian Saul waktu muda begitu dekat dengan Tuhan, bahkan membuat mezbah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi akhirnya apa? Ketika telah memiliki kedudukan, kekayaan, tahta, akhirnya Saul jatuh, saudara-saudaraku. Jadi tidak menjamin orang yang diurapi Tuhan, yang selalu dekat dan melakukan kegiatan aktivitas pelayanan rohani selalu aman. Tetapi justru harus hati-hati, karena iblis akan menggunakan celah sedikit pun untuk masuk dan menghancurkan kita. Dan itu sudah saya alami sesuai dengan sharing-sharing kehidupan sebelumnya. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita taat dan setia kepada Tuhan. Kita menjaga hidup kudus dan suci, karena Tuhan tidak hanya akan memberikan pengharapan keselamatan, tapi ketika kita taat dan setia, hidup kudus dan suci di hadapan Tuhan, maka hidup kita juga akan hidup damai sejahtera di dunia ini. Tapi ketika kita kompromi sedikit-sedikit menurunkan kadar standar hukum aturan Tuhan, maka disitulah nampak walaupun mungkin secara duniawi kita senang, sukses, diberikan kesuksesan, diberikan kesenangan, kekayaan, tapi sebenarnya itu akan menghancurkan saudara-saudara. Iblis bisa seolah-olah memberikan keberhasilan, kesuksesan, jalan lurus, padahal itu jalan kegelapan menuju maut, menuju neraka. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita sebagai pengikut Tuhan benar-benar mengakar, melekat sebagai ranting, melekat dengan kuat, taat dan setia dengan pohon kehidupan, agar kita sebagai ranting ini tidak kering
dan tidak kemudian dipotong oleh Tuhan. Tapi ranting ini berbuah, dapat menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan, dapat menjadi kebaikan, memberikan berkat bagi sesama, sehingga sesama orang lain juga melihat akan kasih Tuhan. Jadi marilah kita menjadi pelaku firman, surat berjalan yang bisa dilihat orang akan hidup kita, perilaku kita, kata-kata pikiran kita adalah pikiran, kata-kata hidup seturut dengan Tuhan, dan hidup kita menjadi sinar terang dari kemuliaan Tuhan yang bisa dilihat oleh banyak orang. Demikian saudara-saudaraku, tetap semangat, tetap hidup taat dan setia kepada Tuhan. Salam bahagia. Salam, haleluya, Tuhan memberkati. Oke, paham. Oke.